Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Ini saya mau nambahin sih Iya, ceritanya Mbak Fani, cuman sedikit keluar konteks. Jadi memang kita bergerak sebelumnya, saya juga dulu di GIZ, project SUTIP gitu ya, Sustainable Improvement, Transport Improvement Project. Jadi kita partnernya Bogor, Depok, Palembang, Solo. Jadi memang satu yang kita pelajari adalah komitmen pemimpin daerah. Betul. Jadi apa yang tadi Mas Fani sampaikan, Mbak Waduh, berubah. Mas Farel gitu ya, dan Mas Novi. Aduh, ruangan agak gelap dikit gini. Jadi apa yang tadi disampaikan Mbak Fani, masalah parkir itu kebijakan yang tidak populer. Iya. Ganjil genap itu tidak populer. Betul. Bicara ERP nanti lebih panjang lagi, congestion pricing tidak populer. Iya. Tapi ya itu lagi, ini masalah komitmen, masalah apa ya? Political will durability kalau juga. kalau Betul, bahasa populernya. Mantap. Dan Bisa jadi tadi judul mungkin ya. Kerja sama ITDP kira-kira apa aja tuh yang udah dikerjain? banyak ya tadi dari Transjakarta. Terus setiap kali kita bicara parkir juga kita undang Transjakarta, bicara trotoar juga Itu kita yang Transjakarta, apa sih? ITDP. Pelikan Crossing. Pelikan Crossing, Iya. semua sih. Jadi kalau ngeliat ada transport yang berubah di Jakarta itu mungkin Yang agak ITDP. bagusan itu. Iya, Yang agak bagus ya. Pokoknya poinnya gini ya. Poinnya ada public transport, kita bicara angkutan umum massal, sekarang kita bicara Jaklingko, terus kita bicara non motorized transport, ada pesepeda juga di dalamnya. Iya. Terus kita bicara TOD, Transit Oriented Development. Kita bicaranya bukan hanya mixed use, tapi yang lebih orientasi pada pedestrian juga. Terus kita bicara parking policy. Iya. Terus kita bicara congestion charging segala macam. Intinya sih ini satu paket di under judulnya adalah transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Ya, betul. Oke, di mana Anda berpihak di transportasi perkotaan berkelanjutan itu ada ya. kami. DKI dan IT. Sabar. Tunggu, ini mejanya baru dipasang ya, tolong jangan dirusak. Kami gada terdepan gitu ya. Siap. Ini kayak iklan-iklan connect busway gitu. Udah ya kali ya, ini udah 40 menit nih, ini episode terpanjang Aku kita. boleh promosiin satu programnya Silakan. ITDP nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi karena ada momen di mana bersepeda ini jadi sesuatu yang heboh lah sama 2 minggu ini. Ini sebenarnya program yang udah lama mau kami jalankan tapi akhirnya bisa dijalankan. Momennya pas sekarang Ya, Sepeda berbagi momennya ya? pas. Betul, sepeda berbagi. Jadi intinya kayak sebenarnya ini konsepnya bike sharing yang tadi dibilang itu. Cuman kami ada satu inspirasi lagi di mana ini berbasisnya kerelawanan dan non profit. Jadi intinya kita pakai yang tahap pertama ini kita pakai sepeda yang ITDP punya, di mana kita minjemin sepedanya ke orang yang mau pakai sepeda. Jadi mereka tinggal daftar ke kami WhatsApp. Terus mereka ambil sepedanya selama 1 hari itu bisa mereka pakai sepedanya mau ke kantor, mau ke buat rekreasi, jalan-jalan atau apa. Tapi dibalikin lagi ke tempat penjemputan. Nah kita udah 5 hari berjalan. Terus ternyata tujuan peminjaman sepeda ini kita nggak nyangka. Liburan? Enggak, justru malah yang pertama kali pinjem. Tujuannya berbeda-beda. Pertama kali minjem dia nanya gini, boleh nggak sepedanya saya pakai buat nganterin pesanan? Ternyata dia punya layanan Just Tip. Oke. Ini lagi terkenal sih. Iya, jadi dia biasanya Just Tip yang dari Jakarta Timur ke Jakarta Pusat, dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur. Nah, ini dia lagi nganterin pesanan sama mau beli pesanan yang dari Jakarta Pusat jajanannya. Jadi dia kemarin minjem sepedanya. Dia beli kayaknya. Iya. Dimsum. Iya, betul. Oh udah ini jangan-jangan itu ke timur loh. Martabaknya. Saya ke timur itu. Jadi dia pinjam sepeda dari kantor kami, terus dia anterin pesanan ke arah Gajah Mada, Kebon Kacang, terus gondang dia dan sebagainya, terus balik lagi. Lucu juga ya. Terus terus yang ini yang repeat order ada yang repeat order nih selama 5 hari ini. Ternyata malah kebanyakan yang pergi ke kantor. Jadi mereka turun di stasiun KRL, mereka ambil kebetulan kantor kami tuh deket banget sama stasiun KRL Gondang Dia. Jadi mereka turun di situ, mereka pinjam sepedanya, mereka bawa ke kantor. Terus habis itu mereka pulang lagi, ya udah di situ lagi gitu, dan itu repeat order lah jadinya kayak aku besok pinjam lagi ya gitu. Nah ini kita baru tahap 1, baru ada 5 sepeda, tapi ini kan kolaborasi sama Bike to Work.
Indonesia. Nanti di tahap kedua akan ada lebih banyak sepeda dan juga kita mau memperluas titik pengambilan dan pengembalian si sepedanya itu gitu. Cuman memang yang saat ini satu sepeda ini cuma untuk satu orang per hari karena masalah kebersihan. Iya betul. Nah gitu, jadi cuma satu orang itu yang kita disinfektan, jadi dia balik lagi disinfektan juga. Jadi itu lebih ke masalah si sanitasinya. Nah itu sih, silahkan untuk kalau tertarik bisa kunjung, kita ada IG, ada Instagram sama Twitternya di @sepedaberbagi. Keren. Pas banget tuh, undang dia tuh tahap 2 kita penataan stasiun loh. Kirain ada yang mau minjem dari kirain mau minjem loh. Sekalian promosi. Tadi kontak WhatsApp-nya udah di Terus saya nggak salah kota Tanah Abang boleh tuh. Boleh lah. Bapak malah pengen ya. Iya. Mahal bayar tol. Mahal. Ya, Mungkin ini apa nih? Jadi kita mau ada pesan sponsor atau udah mau tutup nih? penutup mungkin dari masing-masing dari penutup. Boleh deh untuk menutup. Jadi intinya gini. Banyak mau nih ini. Doa Ini penutup ya. gregetan soalnya. Ini ceramah kultum penutup. Iya, intinya gini ya, pesannya satu bahwa kita ingin memperkenalkan norma baru, cara beraktivitas yang baru, dan meminta masyarakat untuk mengkonfigurasi ulang cara mereka melakukan aktivitas ekonomi. Dan untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, carilah alternatif moda baru yang akan kita perkenalkan, yaitu sepeda. Bantulah dukung kami. Modal lama yang baru lagi. Iya, bantulah kolaborasi dengan kami karena proses untuk bisa fokus ke sepeda ini tadi cukup panjang. Political will kita ada nih sekarang, manfaatan. Sisa demand-nya aja tolong dibuat ya. Betul. Kita mencoba create demand, dibantu teman-teman tadi ITDP dengan para bike sharing. Dan semoga ini diterima oleh masyarakat dengan baik, tanpa perlu masa adaptasi yang cukup lama, didukung oleh seluruh stakeholder, dan menurut saya stakeholder transportasi umumnya mendukung ini semua. Jadi, kita bicara nama-nama besar gitu ya, Prof. Danam, saya Pak Bambang Susantono, artinya pada intinya message-nya adalah ke sana, dan ini terjadi di luar negeri juga, di Milan, di manapun. Jadi kita bukan meng-create hal yang baru, bahwa ini memang ada di depan kita mata. mensejajarkan Jakarta dengan kota-kota dunia ya. Kurang lebih begitu. Betul. Menujunya masih Menuju puncak. penutup dari Mungkin aku lebih akan fokus ke sepedanya, kayak ya kita harus benar kata Mas Mirza, kita harus mencoba mengubah mindset, karena sebenarnya sepeda itu bukan barang baru, tapi sesuatu yang bahkan sebelum si pandemi ini berlangsung Sebelum ada mobil. sudah banyak pesepeda yang yang warga Jakarta yang menggunakan sepeda untuk dijadikan moda transportasi, bukan hanya untuk olahraga atau rekreasi. Karena itu Kalau masuk ke kampung kota, itu yang paling jadi moda andalan ibu-ibu dan anak-anak itu adalah sebenarnya sepeda. Terus belum lagi kurir sepeda. Nah, udah ada yang pernah pakai belum? Nah, kurir sepeda ini bahkan bisa jadi bukti kalau sepeda sebenarnya juga bisa jadi peluang bisnis atau ekonomi juga gitu. Nah, betul. Dan si kurir sepeda ini sekarang udah mulai bertambah operatornya, nggak cuma ada satu tapi ada beberapa banyak, bahkan di setiap wilayah kota Jakarta itu mereka bikin sendiri juga gitu, baik individual ataupun mereka berkolaborasi lagi dengan kurir sepeda yang lain. Jadi harapannya sih atau ininya orang-orang bisa mulai lebih melihat lebih lebih luas lagi lah tentang makna pesepeda tuh siapa sih gitu. Gunanya sepeda tuh apa sih? Iya betul, dan pesepeda itu nggak cuman yang terlihat mungkin di media atau yang kelihatan cuma di jalan besar. Bukan ternyata yang bajunya banyak warna-warni juga. harus yang nyeplak-nyeplak gitu. sepedanya harus mahal-mahal juga. Iya, dan nggak pakai selalu juga. harus mahal. Yang penting kan pasti fungsi, dan yang pasti perlu diketahui tidak semua pesepeda tidak semua kemampuan orang untuk bersepeda itu sama. That's why fasilitas untuk infrastruktur yang untuk memfasilitasi mereka itu sangat diperlukan. Aku sering ditanya soalnya, Mbak, standar keselamatan kalau sepedaan tuh mesti apa sih? Aku bilang tidak ada yang bisa menyelamatkan pesepeda kecuali fasilitas pesepeda yang aman dan nyaman. Jalannya. Karena Dan Allah betul. Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya keluar juga Suasana Jumatan itu pancing loh dari tadi tuh. Pas ya kayaknya ditunggu-tunggu gitu. Dan tadi kita pancing loh itu. Ya udah. Iya, karena ini betul itu dia. Semoga ini editor udah track durasi Siap, kepanjangan. siap. Dia capek ngeditnya katanya. Makasih banyak buat Mas Mirza gitu. Pasti Mirza, Sama-sama. Fani, Fani atas obrolan ya. kuliah.
kuliah. Tadi ada kuis loh katanya. Oh iya, kuisnya nggak ada. Nggak ada sih. Semoga tadi kedepannya kita punya transportasi yang publik yang berkelanjutan. Lanjutan. Amin. Thank you. Thank you. Thank you.